Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan melihat apa yang terjadi pada Nas kita ini. Pada suatu hari, janda dari seorang nabi pergi kepada Elisa dan berkata, "Bapak, suami saya sudah meninggal dan Bapak tahu bahwa ia juga orang yang taat kepada Allah. Tetapi ia berutang pada seseorang. Sekarang orang itu datang untuk mengambil kedua anak saya dan menjadikan mereka hamba sebagai pembayaran utang almarhum suami saya. Bagaimana saya dapat menolong ibu?" tanya Elisa. "Ibu mempunyai apa di rumah?" "Tidak punya apa-apa," jawab wanita itu, "kecuali minyak zaitun sebotol kecil." Elisa berkata, "Pergilah meminjam sebanyak mungkin botol kosong dari tetangga-tetangga ibu. Setelah itu, hendaklah ibu serta anak-anak ibu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Tuanglah minyak dari botol kecil itu ke dalam botol-botol itu dan pisahkan yang sudah penuh." Maka pulanglah wanita itu ke rumahnya. Setelah ia dengan anak-anaknya masuk dan menutup pintu rumah, ia mengambil botol kecil yang berisi minyak zaitun itu, lalu menuangkan minyak itu ke dalam botol-botol yang diberikan anak-anaknya kepadanya. Setelah botol-botol itu penuh semua, ia minta 1 botol lagi. "Sudah habis," jawab seorang dari anak-anaknya. Maka minyak itu tidak mengalir lagi. Kemudian ibu itu pergi lagi kepada Nabi Elisa. Dan Elisa berkata, "Jualah minyak itu untuk membayar semua utang ibu, dan selebihnya cukup untuk menghidupi ibu dan anak-anak ibu." Demikianlah firman Tuhan yang saya baca dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Dari konteks seluruh Alkitab, khususnya dari Ulangan 5 ayat 6-9. "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Sembahlah aku saja. Jangan membuat bagi dirimu patung yang menyerupai apa saja yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan menyembah patung semacam itu, karena aku Tuhan Allahmu dan tak mau disamakan dengan apapun." Yang juga saya kutip dari versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Secara tersurat dan tersirat, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa Tuhan kita menghendaki dirinya disembah. Tuhan kita menghendaki dirinya dimuliakan. Bahwa Tuhan kita menghendaki hanya dirinya lah satu-satunya yang harus disembah, yang harus dimuliakan oleh seluruh ciptaannya, termasuk oleh manusia, khususnya oleh umatnya. Tidak boleh ada ilah-ilah lain selain Tuhan kita. Dari konteks keseluruhan Alkitab, khususnya di Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yang saya kutip dari versi terjemahan baru. Secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui dengan pasti bahwa Allah kita mengasihi dunia ini, mengasihi kita, mengasihi umatnya, yang salah satu penafsirannya adalah Allah kita berbelas kasihan kepada umatnya, kepada kita, yaitu dengan yang terutama mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, agar setiap orang
yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang mana dari konteks seluruh Alkitab kita mengetahui lebih jauh bahwa bentuk dari kasih Allah ini, bahwa bentuk dari belas kasihan Allah ini adalah termasuk pula berkat-berkat yang dilimpahkan oleh Allah bagi kita semua, baik pada saat kita berada di bumi maupun nanti pada saat kita di surga. Mengerti akan Ulangan 5 ayat 6-9 tadi, maka kita dapat merenungkan nas kita kali ini sebagai berikut, bahwa Tuhan kita menghendaki dirinya disembah, dirinya dimuliakan melalui perbuatan oleh dan melalui apa yang diperbuat oleh seseorang kepada, dan juga melalui kejadian-kejadian yang terjadi kepada si janda itu, si suami si janda itu yang adalah seorang nabi dan sudah meninggal, si Nabi Elisa, si seseorang yang memberi hutang kepada si janda itu, si minyak zaitun dan si sebotol kecil itu, si botol-botol kosong itu, si anak-anak dari janda itu, si rumah, bahkan si pintu rumah itu, yang barusan saja tadi saya sampaikan kepada kita semua melalui ayat-ayat di nas kita kali ini. Sebagai salah satu contoh dari apa yang saya maksud adalah apa yang dilakukan oleh si janda itu, termasuk menemui Nabi Elisa, termasuk menyuruh anak-anaknya untuk meminjam botol-botol kosong dari para tetangganya, termasuk menuangkan minyak zaitun dari sebotol kecil ke botol-botol kosong itu adalah atas kehendak Tuhan, karena Tuhan menghendaki dirinya disembah, Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Satu contoh lagi yang terjadi pada si janda itu, termasuk suaminya meninggal dunia, termasuk hutang si suami yang sudah meninggal itu menjadi hutang yang dipikul oleh si janda itu, termasuk si pemberi hutang hendak mengambil anak-anak si janda itu untuk dijadikan hamba. Semua itu adalah atas kehendak Tuhan, karena Tuhan menghendaki dirinya disembah, Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Mengerti akan Yohanes 3 ayat 16 tadi, maka kita dapat merenungkan nas kita ini sebagai berikut, bahwa Tuhan kita menghendaki untuk mengasihi umatnya, untuk berbelas kasihan kepada umatnya melalui apa yang dilakukan oleh dan apa yang dilakukan seseorang kepada, dan juga melalui kejadian-kejadian yang terjadi pada si janda itu, si suami si janda itu yang adalah seorang nabi dan sudah meninggal, si Nabi Elisa, si seseorang yang memberi hutang kepada si janda itu, si minyak zaitun dan si sebotol kecil itu, si botol-botol kosong itu, si anak-anak dari janda itu, si rumah, bahkan si pintu rumah itu, yang barusan saja tadi saya sampaikan kepada kita semua melalui ayat-ayat di nas kita kali ini. Sebagai salah satu contoh dari apa yang saya maksud adalah
apa yang dilakukan oleh si janda itu, termasuk menemui Nabi Elisa, termasuk menyuruh anak-anaknya untuk meminjam botol-botol kosong dari para tetangganya, termasuk menuangkan minyak zaitun dari sebotol kecil ke botol-botol kosong itu adalah atas kehendak Tuhan, karena Tuhan menghendaki untuk mengasihi umatnya, karena Tuhan menghendaki untuk berbelas kasihan kepada umatnya. Demikianlah salah satu cara penafsiran untuk merenungkan nas kita kali ini, yaitu kita merenungkan 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 dengan mempergunakan kacamata Ulangan 5 ayat 6-9 dan Yohanes 3 ayat 16. Memperhatikan tema kita kali ini, salah satu poin besar di dalam renungan kita ini adalah Tuhan kita tengah menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan kita menghendaki untuk mengasihi kita. Tuhan kita berbelas kasihan kepada kita. Dan Tuhan kita melakukan itu, melakukan kasih-Nya kepada kita, belas kasih-Nya kepada kita. Di dalam konteks Tuhan kita menghendaki dirinya untuk disembah. Tuhan kita menghendaki dirinya untuk dimuliakan. Perhatikanlah apa yang terjadi di dalam nas kita sebagai berikut. Si janda itu dipakai Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan, yang adalah bentuk dari Tuhan mengasihi si janda itu, yang adalah bentuk dari Tuhan berbelas kasihan kepada si janda itu, yang dari si janda itu menerima berkat, maka Tuhan disembah, maka Tuhan dimuliakan. Nabi Elisa dipakai Tuhan untuk memberkati si janda itu, yang adalah salah satu perwujudan dari Tuhan mengasihi Nabi Elisa. Kita tahu dari konteks Alkitab bahwa seseorang dipakai Tuhan untuk Tuhan memberkati seseorang lain, maka si seseorang yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang lain ini sedang menerima berkat, sedang menerima kasih yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan hanya mempergunakan orang yang Dia kasihi. Dan dari Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati si janda itu. Karena kasih Tuhan pada si janda itu dan kepada Nabi Elisa, maka Tuhan disembah, maka Tuhan dimuliakan. Demikian pula yang terjadi pada anak-anak dari si janda itu. Anak-anak dari si janda itu dipakai Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan, yaitu mereka tidak jadi dijadikan hamba oleh si pemberi hutang tadi, bahkan mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari karena mujizat Tuhan akan minyak zaitun itu tadi, yang adalah Tuhan menghendaki memberikan belas kasihannya, memberikan kasih-Nya kepada si anak-anak dari janda itu, yang akibatnya Tuhan disembah, Tuhan dimuliakan. Memenuhi tema kita kali ini, mari kita melihat yang terjadi pada Nabi Elisa, di mana Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan, yaitu Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan begitu besar kasih Allah di dalam tanda kutip, sehingga Tuhan di dalam tanda kutip sembahlah aku saja, sebagaimana yang tadi kita renungkan di Ulangan 5 ayat 6-9 dan di Yohanes 3 ayat 16, yang dari konteks Alkitab secara keseluruhan dan dari salah satu penafsiran yang ada, kita dapat melihat bahwa untuk Nabi Elisa dipakai oleh Tuhan, Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan membuat
Nabi Elisa sensitif terhadap suara Tuhan. Membuat Nabi Elisa sensitif terhadap suara Roh Kudus. Membuat Nabi Elisa sensitif terhadap firman Tuhan. Sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus juga Nabi Elisa sensitif terhadap suara manusia, yang di dalam konteks kita ini adalah suara si janda itu. Dan untuk Nabi Elisa dipakai Tuhan, Tuhan melalui Roh Kudusnya membuat Nabi Elisa mematuhi, melakukan suara Tuhan itu, suara Roh Kudus itu, firman Tuhan itu. Demikianlah renungan akan nas kita kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa poin berikut. Poin yang pertama adalah, bukanlah Nabi Elisa, tetapi Tuhanlah yang berbelas kasihan. Tuhanlah yang mengasihi si janda itu dan si anak-anak dari si janda itu. Dengan kata lain, yang melakukan di dalam tanda kutip begitu besar kasih Allah, sehingga di dalam tanda kutip sembahlah aku saja, sembahlah Allah saja, menjadi kenyataan di dalam nas kita ini adalah Tuhan sendiri. Nabi Elisa hanyalah alat Tuhan yang dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukan. Pertama, sensitif terhadap suara Tuhan, suara Roh Kudus, firman Tuhan. Kedua, mematuhi, melakukan suara Tuhan, suara Roh Kudus, firman Tuhan. Kita melihat dengan jelas di nas kita ini bahwa Tuhanlah yang melakukan mujizat, bahwa Tuhanlah yang memberkati si janda dan anak-anak si janda ini. Mujizat itu termasuk minyak zaitun yang dituangkan dan tidak habis-habis sampai botol yang terakhir. Berkat ini termasuk si janda dan anak-anaknya lepas dari hutang, bahkan bisa menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Maka dengan demikian hanya Tuhan sajalah yang layak menerima sembahlah aku saja. Di dalam tanda kutip tadi, hanya Tuhan sajalah yang layak untuk disembah atas mujizat dan berkat ini. Hanya Tuhan sajalah yang layak dimuliakan atas mujizat dan berkat ini. Poin yang kedua, yang adalah poin terakhir di bagian penutupan kita ini, adalah Nabi Elisa sendiri sangat diberkati oleh Tuhan. Dari konteks seluruh Alkitab, kita mengetahui bahwa orang-orangnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan melakukan di dalam tanda kutip begitu besar kasih Allah tadi, sehingga di dalam tanda kutip sembahlah Allah saja tadi menjadi kenyataan di dalam nas kita ini. Orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai saluran berkat sehingga Tuhan disembah, Tuhan dimuliakan, pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Salah satu contohnya adalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 9 ayat 18, yang secara tersirat menyatakan hal ini, yaitu bahwa hamba Tuhan ini, baik itu Nabi Elisa, baik itu Rasul Paulus, baik itu saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, kita semua ini sedang sangat diberkati oleh Tuhan pada saat Tuhan berkenan memakai kita, mempergunakan kita untuk Tuhan menyalurkan berkat-Nya yang Dia ingin sampaikan kepada seseorang, untuk Tuhan membuat dirinya disembah, membuat dirinya dimuliakan. 1 Korintus 9 ayat 18 ini adalah, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Salah satu penafsiran dari ayat ini adalah upah yang diterima oleh Rasul Paulus, upah yang diterima oleh hamba Tuhan ini adalah bahwa si Rasul Paulus diperkenankan oleh Tuhan
untuk dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Itulah berkat yang luar biasa yang diterima oleh Rasul Paulus berdasarkan pengakuan Rasul Paulus sendiri di 1 Korintus 9 ayat 18. Upah itu adalah Tuhan berkenan untuk memakai Rasul Paulus untuk memuliakan diri Tuhan melalui Rasul Paulus dipakai untuk memberitakan Injil Kristus. Mengetahui semua yang baru saja kita renungkan tadi, mari kita akhiri renungan kita ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa hanya dengan sensitif terhadap suara Roh Kudus, terhadap suara Tuhan, terhadap firman Tuhan, maka Tuhan berkenan memakai kita untuk melakukan di dalam tanda kutip begitu besar kasih Allah, sehingga di dalam kutip sembahlah Allah saja menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka berdoalah setiap hari memohon agar Roh Kudus Tuhan memberkatkan kepada kita kesensitivitasan terhadap suara Roh Kudus, suara Tuhan, firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan mengizinkan kita untuk mengekspresikan belas kasihan Tuhan kepada seseorang melalui kita. Penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah mengetahui bahwa hanya dengan patuh melakukan suara Roh Kudus, melakukan suara Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka Tuhan berkenan memakai kita untuk Tuhan melakukan di dalam tanda kutip begitu besar kasih Allah tadi. Sehingga di dalam tanda kutip sembahlah Allah saja yang sudah kita renungkan tadi menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan setiap hari. Maka berdoalah setiap hari, memohon agar Roh Kudus Tuhan memberkatkan kepada kita kepatuhan untuk melakukan suara Roh Kudus, untuk melakukan suara Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan berkenan memakai kita untuk mengekspresikan belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang hendak Tuhan berkatkan belas kasihan itu kepada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikianlah seluruh renungan kita kali ini. Saya mengimani jika kita semua atas doa kepada Roh Kudus, atas urapan dari Roh Kudus, menghidupi nas kita ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat kita-kita yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya, yang di dalam konteks ini untuk Tuhan memberikan kasih-Nya, untuk Tuhan memberkatkan belas kasihan-Nya pada orang-orang yang hendak Tuhan berkati. Maka kita-kita yang dipakai Tuhan pasti semakin diberkati oleh Tuhan secara luar biasa pula. Amin.